Selamat sore, happy banget kembali lagi di podcast Aksi Nyata #dari kamu untuk Indonesia. Of course barengan sama aku Aisyah Latiba. Happy banget karena seperti biasa Aisyah tuh semangat kalau udah podcast, karena Aisyah pengen ngasih tahu nih bahwa kita harus selalu mendebarkan salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. And by the way, selamat sore juga loh yang hari ini nyaksiin via Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan gak ketinggalan juga website Partai Perindo. Dan Aisyah juga gak lupa buat kasih tahu kalau kita nih bakal bagi-bagi e-voucher belanja totalnya Rp300.000, which oke banget ya, ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi jangan lupa follow dulu Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Yes, stay tune terus tentunya karena kita punya banyak banget hal-hal seru yang bakal kita lakuin di podcast kali ini, dan temanya relate banget nih. Ini untuk para fresh graduate. Kira-kira kalau kamu penasaran, simak ya podcast kali ini, hal apa aja nih yang harus dipersiapkan ketika memasuki dunia kerja. Wow, tapi Aisyah gak bakal sendirian karena of course, Aisyah bukan expertnya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu super spesial, seorang psikolog dan juga HR professional, Kak Tris Miriam Septima. Halo Kak Tris. Halo Aisyah. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Ini aku hari ini mau dinilai oleh seorang HR. Apakah aku kompeten untuk bekerja di perusahaan tersebut atau tidak? Kira-kira gimana nih? Waduh, takut banget loh. Ini by the way Kak Tris, aku senang banget ya kalau ngomongin seputar topik seperti ini, karena pasti banyak banget penonton kita kan Gen Z dan juga millennials. Banyak banget di luar sana yang mencari pekerjaan, apalagi sekarang sudah memasuki endemi yang which sekarang udah banyak banget nih buka lowongan. Sebelum kita membahas ke situ, aku mau tahu dulu Kak Tris ini sebenarnya backgroundnya apa ya, dan yang dilakuin sehari-hari itu apa gitu ya. Oke. Nah, thank you nih Aisyah udah di-invite ya aku hari ini. Jadi sekedar kenalan dulu nih teman-teman gitu ya, bahwa aku ini sebenarnya mungkin kuliahnya tuh memang basicnya adalah psikologi. Jadi S1 aku memang psikologi di UI. Terus aku lanjut lagi S2. Ya, jadi S2-nya psikologi memang secara profesi aku ngambilnya jadi psikolog. Cuma kalau teman-teman tahu, psikolog itu kan ada macam-macam nih. Ada yang klinis dan sebagainya. Nah, kebetulan aku itu yang industri dan organisasi. Gitu. Yang kerjaannya memang di perusahaan gitu. Ya. Kalau ditanya kenapa nggak ngambil yang klinis, kayaknya memang secara profil nggak cocok masuk sana gitu ya. Karena memang ada ininya lah, pilah-pilahnya sendiri, dan mungkin ya lebih realistis aja. Pada saat itu kayaknya lebih banyak adanya peluangnya di sana gitu ya. That's the thing. Nah, terus kalau bicara mengenai karirnya sendiri, itu memang sebelum aku masuk S2, itu aku udah sempet dulu kerja di konsultan. Jadi aku jadi headhunter. Ya, selama setahun. Terus aku ngambil S2 kurang lebih 2 tahun. Abis itu aku spend agak lama kerja di FMCG company. Gitu. Di situ memang karir aku udah fokus di HR tuh. Jadi muter-muter mulai dari rekruter gitu ya, talent management dan sebagainya. Sempat juga dikirim ke Singapura. Ada satu program juga di sana gitu ya. Sampai kurang lebih aku stay di sana sampai hampir 7 tahun lah. Ya, hampir 7 tahun gitu, dan move lagi ke industri yang waktu itu dan mungkin sampai saat ini ya masih seksi, yaitu e-commerce. Bukan masih seksi, lagi seksi baik. Nah gitu ya. Jadi kurang lebih aku di situ kurang lebih setahun aja. Sempet sabbatical juga. Ya. Setelah dari situ aku sabbatical dulu setahun, doing business sedikit gitu sebentar, sampai saat ini sih juga masih ongoing. Dan sekarang itu aku masuk ke industri insurance. Wow. HR lagi. Nah, masih belum kemana-mana. Ini nih kayaknya hari ini bakal banyak yang nonton para pencari kerja sebenarnya. Fresh graduate, millennials, Gen Z. Kalau ngomongin mencari pekerjaan gitu, kayaknya sekarang masanya paling banyak nih dari 2 generasi tersebut. Gitu. Ada nggak sih sebenarnya hal-hal yang paling krusial gitu selama ini yang Kak Tris tahu, aduh sebenarnya ini tuh salah banget loh, kalian jangan melakukan ini anak-anak muda gitu?
Katris kan dari sisi milenial, aku kan Iya. dari Kamu Gen Gen Z. Gen Z ya Oke. gitu. Apa tuh kira-kira yang paling sering ditemui gitu Katris? Sebenarnya ya kalau aku tuh gemesnya gitu ya. Heeh. Kalau kita ngomongin gemes nih sama Heeh. diri kita sendiri ya. Iya, Karena ini iya, kita iya, ngomongin benar-benar. generasi kita sendiri ya. Mhm. Itu lebih ke arah mentalnya sih. Kadang-kadang nih untuk generasi kita itu banyak yang mentalnya belum ready untuk masuk ke dunia kerja. Jadi mindsetnya tuh kayak mindset masih kuliah. Kalau Gini. terlalu idealis sebenarnya kata-katanya tepat nggak tuh? Ada juga yang begitu, karena biasanya mereka terutama untuk Gen Z ya. Ini Iya. kan kayaknya title founder itu kayak lebih seksi gitu ya dibandingkan misalnya masuk menjadi pekerja di satu corporate gitu. Menjadi staff gitu Iya, kan. itu kayak wah gila nih gue menciptakan lapangan kerja Betul. atau creating something gitu Betul, ya. Ada betul, value betul. tertentu, itu nggak salah Iya, gitu ya. Tapi again nih, kalau bicara mengenai general population-nya, aku bisa bilang mindset itu dulu nih gitu yang perlu untuk disiapkan. Kenapa itu penting? Karena mau itu jadi entrepreneur atau misalnya itu nanti masuk ke dunia korporasi, mindset yang readiness-nya itu kuncian utama. Oke. Ya, pentingnya adalah ketika misalnya teman-teman itu udah bisa merubah mindsetnya bahwa oh sekarang tuh gue pekerja. Jadi apa? Gue tuh nggak bisa telat. Ya, nggak bisa tiba-tiba nitip absen yang which is nggak mungkin. Ya kan? Kuliah kali atipsen. Ya kan, ya dong, bener dong. Dulu mungkin bisa jadi ada joki buat ujian Bener. dan segala macam. Kalau nggak lulus, ya salahnya dia sendiri. Dia juga yang rugi kagak lulus ya kan. Iya. Nah kalau di perusahaan kan nggak bisa kayak gitu. Dia kan digaji cenah. Ada KPI. Ada KPI-nya. Kalau kesalahan dia bisa kena impact-nya ke KPI tim. Betul. KPI tim kena juga kemana? KPI perusahaan. Gitu. Kecil besarnya itu relatif gitu ya. Tapi again ada impact-nya. Oke. Nah, itu satu ya. Kalau kita udah ngomongin mental nih ya, Mental. harus ready. Yang kedua, aku suka gemesnya adalah teman-teman itu belum ready banget untuk gini loh. Kalau kita kerja di satu perusahaan, itu tuh gini, semua orang tuh sibuk. Ya. Iya. Jadi jangan berharap bahwa nih loh, gue kasih ya, Disuapin terus. disuapin terus gitu. Gak bisa teman-teman, gitu ya. Kan kita yang butuh nih, kita mau belajar. It takes two to tango. Oke. Ketika manajernya juga sibuk, cari waktu. Oke. Tanya, proaktif, jangan nunggu. Gitu. Oke. Hari gini ya kan, di tengah semua informasi tuh udah tersedia, apalagi Gen Z ya. Bener. Yang ibaratnya lahir aja tuh udah tahu itu handphone gitu. Bener, udah ya kan? digital lah, Udah udah digital melek banget digital gitu. banget. Kalau millennials ini kan transisi ya. Iya. Nah, jadi informasi tuh udah ada di sana gitu. Jadi jangan nunggu. Oke. Ya. Itu yang memang harus disiapin dulu sih kalau menurut aku ya, mental pertama. Mental pertama. Tapi banyak yang aku ini loh berseliweran di Twitter ya. Banyak anak-anak muda, tentunya generasi aku nih, yang dikit-dikit itu loyo gitu loh, memble. Sebenarnya gimana ya cara penyebutan yang lebih baik ya gitu ya. Dikit-dikit loyo terus tetap dengan idealismenya ya. Kalau menurut gue ada sesuatu hal yang gue nggak suka di perusahaan gue cabut. That's why jadi kutu loncat gitu Iya. di Itu perusahaan. yang tadi kamu bilang sebagai idealis ya, mungkin Iya, ya. sebagai jatuhnya. idealis gitu. Oke. Nah, di situ pun kayaknya apa nih yang harus dimulai dulu untuk bisa merubah perspektif itu gitu loh. Karena sekarang kan apa-apa ya kalau emang gue nggak bisa kerja di A, ya gue bisa buat sendiri, gue bisa jadi influencer gitu ibaratnya. Iya, karena influencer menjadi salah satu mata Benar, pencarian juga gitu. Gue bisa cari duit di sosmed gitu. Itu gimana tuh Kak Tris? Gini, sebenarnya gini ya, kok ini tergantung konteks kan. Kalau menurut aku gini, tiap orang itu udah punya polanya masing-masing, udah punya apa ya namanya, ibaratnya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bener. Gitu. Strength and weaknesses-nya masing-masing. Nah, kalau untuk teman-teman yang tadi memang udah lebih, ya mungkin bahasanya anak sekarang gitu ya, passion gitu ya. Yang udah nemuin passionnya, oh kayaknya di passion gue lebih jadi influencer dan sebagainya. Ya go for it aja, nggak apa-apa. Iya. Ya, tapi maksudnya gini, jangan salah loh, menjadi influencer atau menjadi entrepreneurial sekalipun itu tetap butuh yang namanya etos kerja yang baik. Betul. Emang bisa jadi influencer tapi nggak disiplin? Benar. Nggak bisa juga kan? Benar. Tetap harus bikin konten, yang itu pun juga nggak mudah loh. Iya. Kan? Harus mikirin kira-kira materinya tiap hari mau ngapain. Betul. Terus kira-kira bentukan videonya yang bagus tuh kayak apa, ya kan? Materi-materinya yang bagus kayak apa dan sebagainya. Itu juga perlu gitu. Betul. Jadi menurut aku teman-teman balikin lagi deh ke diri sendiri. Ya, bahwa disiplin itu kuncian di semua lini.
Oke. Mau kerja apapun, kalau teman-teman nggak disiplin, mau kayak gimana ya tetap aja nggak akan berhasil. Betul, setuju. Ini makin untuk menguatkan statement aku. Waduh, ini tegang banget ya. Kita ada artikel yang akan kita bedah ya, Iya. pemirsa. Apa Mari kita bedah. nih? Nah, ini dia. Ini makin menguatkan statement aku. Oke. Survei 41 milenial dan Gen Z pilih jadi pengangguran daripada tidak bahagia di tempat kerja. Say, kemon banget gitu. Gimana nih gitu Kalau ya? kalau kayak ibu bapaknya duitnya banyak, Banyak. aku juga lebih memilih menjadi pengangguran. Aku juga. Iya kan? Tapi kan tidak semuanya punya privilege seperti itu. Ini kayak ibu-ibu rumpi ya, lagi gosipin tetangga. Kita serius sedikit deh. Nggak apa-apa. Terus juga ada gaya kerja milenial yang gampang resign hingga tuntut gaji tinggi. Ini tuh dari mana? Aku capek. Kita next lagi. Karyawan kutu loncat didominasi oleh Gen Z. Gen Z, benarkah? Nah gimana tuh? 3 artikel tersebut sebenarnya agak sedikit memojokkan generasi aku bahwa kita sebenarnya males aja kerja Iya, gitu. iya. Gimana tuh Kak Tris? Sebenarnya balik lagi ya, aku nggak mau yang tiba-tiba menyudutkan salah satu Nggak apa-apa generasi ya, karena menurut aku tiap generasi tuh punya plus and minusesnya. Betul. Ya, jadi aku nggak ini. Cuma memang kalau bicara mengenai kutu loncat, sebenarnya ada juga kok generasi yang lain juga seperti itu Iya. gitu ya, nggak cuma melulu Gen Z. Cuma kalau bicara mengenai Gen Z, kenapa akhirnya attrition rate-nya jadi lebih tinggi dibandingkan generasi yang lain? Mungkin karena tadi ada poin-poin yang dia rasa bahwa ini kayaknya nggak masuk deh sama value gue. Aduh. Asik Iya. nggak bahasanya? Iya asik. Ya, asik. jadi maksudnya gini, karena anak-anak Gen Z itu sudah terpapar dengan teknologi, informasi apapun mereka bisa dapat. Betul. Ya, jadi as simple as teman-teman tuh ngelihat misalnya di Glassdoor gitu ya, oh, gue mau apply nih di perusahaan A, B, C gitu. Sebelum masuk, gue lihat dulu komen-komennya orang tuh apa sih kerja di situ. Oke, jadi sudah termindset Iya lah dong, dia. ya kan? Kita kan ngelihat yang namanya pencari kerja itu juga mengakses loh. Iya. Bukan cuma yang mencari kerja loh, Benar. yang bukan yang pencari kerja doang yang mengakseskan. Jadi dua belah pihak itu sama-sama akses gitu kan. Benar. Nah, kita kan bisa lihat, ih kok kerjanya gila-gilaan banget nih, gitu kan. Pulang weekend masih kerja, gimana gue bisa pacaran ya kan? Ya. Kalau punya. Kalau punya, ya kan. Atau cari pacar, Oh, ya, iya. iya dong. Benar. Sebelum punya pacar cari pacar pacar dulu, dulu. ya kan. Atau misalnya, ih gimana nih, kok gaji gede sih, tapi harus sampai nginep-nginep di kantor gitu kan. Sampai gue nggak bisa nih, misalnya ngobrol sama orang tua gue gitu, apa segala macam dan sebagainya. Atau justru kebalikannya gitu kan. Oh ternyata brandnya atau produk yang dihasilkan itu memberikan impact positif nih buat konsumen. Karena kan sekarang banyak nih ya kan yang secara branding itu relate banget sama mereka. Iya. Gitu. Atau misalnya oh ternyata ini harmful buat society, buat environment gitu kan. Kita ngomongin sustainability nih misalnya kayak gitu. Itu kan banyak. Nah, anak-anak Gen Z itu lebih melek Oh. gitu. Jadi gak bisa disalahin juga gitu ya kalau misalnya at the end ternyata mereka ngerasa kok kayaknya gue gak cocok nih kerja di perusahaan yang ternyata misalnya relate sama obesity Oke. atau misalnya child labor. Ya, you know it happens. Oh, Jadi kita harus repot. ya tapi itu memang sebenarnya gini. Jadi ini harus dua sisi ya, di mana Iya. perusahaan juga harusnya udah mulai ready Udah nih ready, ngelihat ya. bahwa generasi yang sekarang itu tidak melulu ngomongin soal kerja aja. Bener, nggak melulu soal kerja dan juga uang. Aku jadi Iya. dapat perspektif baru. Ternyata banyak para pencari kerja yang sampai di titik Oh, iya. itu ya. Oh. Iya. Karena apa sih gara-gara sekarang maksudnya udah bisa mengakses informasi gitu ya Kak Tris, mungkin Salah satunya. banyak di mana-mana. Jadi akhirnya orang-orang jadi lebih berpikir, apalagi anak-anak seumuran aku bahkan yang lebih muda Ya. untuk lebih peduli terhadap hal-hal kayak gitu. Betul, itu salah satunya. Oke. Dan again, tadi ya kalau bicara mengenai perkembangan nih teknologi dan sebagainya gitu ya. Nah, opportunity buat generasi Z itu semakin terbuka. Tadi kayak kamu bilang, jadi influencer lah, Benar. YouTuber lah dan sebagainya, atau misalnya gamers. Iya. Yang dulu mungkin sama orang tua main game lu loh, belajar sekolah gitu. Lah sekarang menghasilkan. Iya. Sekarang Gitu kan? e-sportnya udah melalang buana. Exactly. Udah Gajinya nggak usah ditanya, iya, ya kan? iya. Nah, jadi
hal-hal itu yang sebenarnya membuat mereka in a way itu juga lebih kritis gitu Benar. kan. Jadi nah ini perusahaan-perusahaan juga harusnya bisa lebih melek dan lebih aware bahwa tantangan ke depannya bukan hanya market saja yang VUCA, yang berubah dan sebagainya, tapi juga talentnya Bener. sendiri SDM-nya nih. juga udah ikut berubah Iya, gitu. Oke. gitu. Nah, ini makanya menjadi pertanyaan lagi, gimana generasi Z sama millennials kalau mereka pengen berkompetisi gitu ibaratnya di dunia kerja. Apa nih tips dari Katrin sendiri? Oke, kalau dari aku ya, cari unique selling point-nya di diri masing-masing, gitu. Aku tuh masih sering lihat ya, misalnya sesimpel CV, IPK-nya tinggi, 3,8, 3,9, tapi sayangnya kegiatan lain di luar kampus itu nggak ada. Oh gitu. Ya, jadi ibaratnya kupu-kupu gitu loh, Oh, kuliah pulang kupu-kupu, pulang iya. gitu kan. Nah, kenapa ini agak disayangkan? Menurut aku gini, yes, IPK is one thing, tapi perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar, itu mencari teman-teman yang sudah biasa berinteraksi dengan orang lain. Oh, socializing is one Yes. plus point as well gitu ya. Exactly, Oh, interpersonal skills Oke. yang bisa digali dari apa? Apakah aktif nggak di organisasi? Ikut magang nggak? Gitu ya, ikut seminar nggak? Atau ikut lomba-lomba di luar sana nggak? Itu yang ngebedain gitu. Ya, misalnya kayak aku lulusan psikologi, berapa banyak sih setahun gitu lulusan psikologi yang lulus gitu, ya kan? Apa yang ngebedain aku nih sama teman-teman aku yang lain nih, yang sama-sama gelarnya espesi gitu ya? Apa gitu? Benar, harus cari unik. Ternyata bukan brand doang ya yang harus ada unique selling point. Enggak dong, Kita diri juga harus sendiri ya. juga harus gitu. Nah, itu Oke. yang ngebedain gitu kan. Karena ketika kita lihat CV, lah sama-sama lulusan psikologi. Kamu lulusan apa? Aku manajemen. Nah, kamu manajemen gitu kan. Apa nih yang ngebedain antara aku sendiri gitu ya dengan yang lain? Gitu. Jadi ini yang penting banget gitu loh teman-teman gitu ya untuk dipelajari nih sama-sama mulai nih gegali gitu. Atau misalnya pada saat kuliah sekarang udah coba deh sibukin diri gitu ya dengan hal-hal tadi di luar kuliah. Di luar kuliah. Karena di situ akan keasah tuh leadership skill-nya, communication-nya, presentation-nya, interpersonal skill-nya. Itu akan kegali. Wow. Tapi secara kalau secara di dunia nyata gitu ya Kak Tris ya, yang IPK-nya tinggi terus sama yang social skill-nya nggak terlalu tinggi, mana yang lebih accelerate di dunia kerja? It depends juga Dan ya, tergantung. lebih banyak mana yang dipilih? Oke, Yang IPK-nya biasa kadang-kadang aja gini, apa gimana? kelemahannya untuk teman-teman yang hanya, nih aku bilang hanya ya, hanya fokus di IPK tinggi adalah ketika masuk ke dalam dunia kerja, mereka akan menganggap diri mereka paling Pinter. pintar. Dan ini sulitnya ketika sudah bergabung dengan satu Tim. organisasi atau tim, jadi sulit untuk berkolaborasi. Oke. Bahasa aku nih biasanya kalau ke teman-teman yang baru masuk kerja, aku bilang gini, sepintar-pintarnya kamu, kalau nggak ada yang mau kerja bareng kamu percuma. Oke. Bener nggak? Ini agak sedikit memboost semangat aku karena aku nggak pinter-pinter banget. Iya. Jadi aku kayak alhamdulillahirobbil Yes, gitu ya. alamin. Wuhui, Ibu gitu. saya pasti bangga IPK saya cuma 2,5. Enggak 2,8. Mama 2,8 masih bagus. That's good, right? That's good. Dan Sebenarnya buktinya jelek. kamu masih bisa punya karir seperti ini, that's good dong. Alhamdulillah cuma karena ngomongnya aja. Sisanya Nggak semua orang oh iya, punya bener-bener. kepintaran itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Harus dong, bersyukur ya intinya. dong. Temanya hari ini kita ganti menjadi bersyukur itu indah. Iya, motivasi Baik, ya, motivasi. self-motivation. Oke, Ya, lanjut baik. lagi setelah capek alhamdulillahirabbil alamin Iya, gitu ya. bener, Nah, gitu. akhirnya kalau misalnya yang pinter tapi nggak ada yang mau kerja, lebih baik berarti banyak yang mau kerja, tapi kalau nggak pinter susah juga kan. Gini loh, prosesor itu penting. Aku nggak bilang prosesor nggak penting Iya, loh. bener. Ya nggak. Tapi kan kadang-kadang IPK itu kan gini, orang pintar itu kan juga ada dua ya jenisnya. Ada yang book smart, ada yang Iya. street smart. Dan gak semua kerjaan itu butuh orang yang Book book, smart, smart, gitu loh. Jadi, nah itu yang tadi aku bilang tergantung konteksnya, tergantung kerjaannya apa. Mungkin kalau untuk yang peneliti, Iya. yang di lab, Oh, iya, iya. monggo silahkan. Harus yang pinter banget dan emang nggak butuh Iya. sosialisasi banyak gitu sama orang gitu ya. Gitu kan. Mungkin kalau ditaruh di luar dia harus presentasi atau segala macam mungkin beda juga. Bingung kan gitu. Nah, itu. Jadi tergantung konteksnya. Kita nggak bisa menyamaratakan semua Oh, orang, oke, ya oke, kan. oke. Everybody is a unique human being. Bener. Jadi itu yang harus kita cek dulu. Dan jadi supaya tidak judgement tadi gitu.
Oke, benar-benar. Nah, akhirnya kita masuk nih, mulai membahas ke intinya gitu. Kalau dilihat sekarang banyak artikel mengatakan bahwa ternyata generasi aku, generasi Z dan juga millennials itu berbeda sama generasi dulu yang jauh lebih loyal ke perusahaan. Orang dulu tuh bisa kerja loh 15. Om-om aku, tante-tante Ya. aku, mama aku itu bisa yang kayak 15 tahun, 20 tahun di perusahaan yang sama. Di sini mungkin di teman-teman aku yang aku ngelihat 4 tahun tuh udah terhitung lama loh kerja di suatu perusahaan. 4 tahun tuh kayak lo kapan tahun terakhir? Pertanyaannya tuh pasti Iya. selalu kayak gitu. Kapan lulusnya gitu ya? Kapan lulusnya? Kapan nih selesai jadi alumni ibaratnya Alumni, ya, gitu. bener. Itu tuh kenapa sih Kak Tris? Balik lagi sih kalau aku lihat ya sebenarnya perbedaan konteks hidup dari bukan teman-teman ya, tapi lebih ke arah orang tua kita dulu di boomers, generasi boomers sama generasi kita. Generasi dulu mungkin mindsetnya adalah udah yang penting kerja sampai pensiun, Bener. stability, Bener. ya kan, Punya tabungan, Punya ada tabungan dan sawah sebagainya. di rumah, Wih, bener-bener. tanah, ya kan, beli pulau dan sebagainya Iya. gitu ya. Nah kalau sekarang itu memang berbeda gitu, dimana aku ngelihatnya ada dua sisi juga ya. Tadi masih relate bahwa kalau dari sisi kita sebagai millennials dan Gen Z itu kebutuhan hunger untuk belajar itu gede banget. Jadi ketika mereka ngerasa kayaknya gue gini-gini aja nih gitu kan. Oke. Nah itu tuh jadi kayak apalagi nih yang bisa gue pelajarin Betul. gitu. Itu aku banget sih. Kayak aku lagi gila-gila challenge gitu. Ayo coba kita gali potensi diri. Apa nih kira-kira Uh-uh. challenge pertama gitu Iya, kan iya, ya. iya. Nah yang kayak gitu-gitu. Makanya kenapa perusahaan ini PR-nya selain kita ngomongin culture, mentor itu jadi penting banget karena salah satu ya hal yang bisa meretain anak-anak millennials dan Gen Z di awal-awal mereka kerja adalah inspirational mentor. Oke. Harus ada figur dulu. Yes. Siapa yang kita buat menjadi Yes, patokan betul, gitu. exactly. Makanya kalau kamu lihat ya trennya untuk yang di startup itu yang kan yang dimajukan itu kan adalah founders dan Iya, iya, profile iya. dari foundersnya bahwa wow ternyata gitu kakak ini gitu kan dengan pendidikannya seperti ini, perjuangannya mereka membangun ini dan sebagainya itu menjadi tujuannya mereka gitu, inspirasi mereka di karirnya mereka nanti ke depannya harus seperti apa. Bahkan ini tuh ada kejadian nyata ya. Ini dulu di perusahaan aku di FMCG itu ada satu anak Gen Z juga yang dia mencoba untuk pindah gitu, pada saat itu dia pengen pindah, ada tawaran lah di salah satu company lah gitu ya, yang akhirnya dia tidak ambil. Alasannya karena dia nggak ngerasa di tempat itu ada mentor yang bisa mengajari dia. Wow. This is truly happening ya. It's a good thing or not? It's a good thing. Buat aku sih it's a good thing. Oke. Karena dia akhirnya menyadari, dia paham apa yang dia butuhkan untuk dia berkembang. Iya nggak? Oke. Karena itu kuncian utama sih buat aku ya. Iya. Orang kalau mau belajar harus tahu dia mau belajar apa. Jangan karena FOMO. Ya, anak-anak zaman sekarang tuh sering banget FOMO gitu ya, bahwa Bener. ya nggak sih? Aku selalu bilang, bahkan untuk teman-teman magang aku gitu ya, yang sekarang ada di insurance ini, aku sering banget gitu ngomong sama mereka, please ya, jangan FOMO kalau mau masuk ke satu company gitu. Karena apa yang kamu lihat, yang ditampilkan itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Betul. Please make sure apa sebenarnya yang kamu butuhkan untuk kamu develop ke depannya nih gitu. Kamu butuh mentor kah? Kamu butuh knowledge tentang apa gitu. Itu yang kamu harus gali. Benar. Gitu. Aku setuju banget. Kayak misalnya contohnya sekarang lagi zaman banget kerja di satu perusahaan si Orange lah ya, e-commerce. Gara-gara banyak yang bilang pekerjaannya hits. Anak-anak seusia aku berharap bahwa kayak kerja di situ oke deh. Cuman perkara ngelihat di FYP TikTok mereka joget-joget satu kantor, menurut aku kan kayak Allahu Akbar gitu. Apakah itu menggambarkan aslinya? Iya, apakah masa kerja gara-gara muncul di Joget. FYP TikTok gitu kan nggak mungkin gitu sebenarnya. Makanya ini akhirnya menjadi pertanyaan lagi. Kalau tadi udah ada artikel banyak milenial sama generasi Z yang memilih pengangguran dibanding tidak bekerja sesuai idealisme mereka. Apakah menjadi pengangguran lebih baik itu Kak Tris? Hanya karena untuk mempertahankan mental yang stabil gitu kan. Aduh, kalau dari aku pribadi ya, kebetulan Jeng-jeng. bills aku itu tidak bisa membayar dirinya sendiri ya. Bener. Jadi agak sulit nih kalau untuk memilih pengangguran ya. Nah, cuma memang aku nggak tahu nih konteksnya
harus dilihat lagi, balik lagi nih, apakah misalnya ternyata betul-betul ketika mereka sudah bekerja di tempat itu memang ada simptom-simptom psikologis yang muncul, ya nggak? Yang sampai sudah bisa mempengaruhi pola hidupnya mereka sehingga mereka sudah tidak nyaman lagi bekerja atau bukan hanya bekerja, tapi bersosialisasi misalnya seperti itu. Ya kan kita nggak tahu nih, kita kan harus lihat konteksnya dulu. Ya kalau misalnya ternyata sudah sampai di titik itu. Contoh, kalau orang psikologi biasa nyebutnya psikosomatis. Oke. Ya, psikosomatis itu gejala fisik yang muncul karena psikis. Aku kasih contoh ya. Contoh. Misalnya kamu nih Aisyah, misalnya gini. Stres banget, capek kerja. Ini udah gila-gilaan terus tiba-tiba gatal-gatal. Oh. Alhamdulillah belum sih. Belum kan ya. Belum. Atau misalnya nih, kalau yang udah sampai taraf yang udah agak berat nih, udah nggak bisa tidur. Oke. Kalau gatel tadi gatel ke cowok termasuk nggak Kak? Beda ya. Canda. Bisa aja sih. Ya, Nggak bisa jadi tidur. cowok juga bikin pusing ya. Iya. Nggak Terus apa-apa. nggak bisa tidur tuh. Iya, nah bisa gitu. Nah nggak bisa tidurnya itu kadang-kadang harus sampai ada yang minum obat, misalnya gitu. Ya itu misalnya gejala-gejala berkepanjangan itu namanya psikosomatis. Itu mending keluar aja udah, pengangguran aja. Nah balik lagi ya, sampai di taraf mana teman-teman itu bisa stay dengan situasi yang seperti itu. Karena balik lagi, namanya kerjaan itu nggak ada yang enak, Cenah. Bener-bener. Iya kan? Pasti ada. Iya, nggak ada yang namanya ideal 100% tuh nggak ada sesuai dengan ini. Itu kalau menurut aku agak-agak bullshit sih. Iya, kalau mau kayak gitu ya bikin perusahaan sendiri. Exactly, tapi tetap perusahaan sendiri juga nggak segampang itu Itu iya, loh, ya kan. Jadi makanya itu tadi ya, balik lagi kalau aku ngelihatnya, mungkin keputusan untuk resign akan menjadi keputusan yang preferable gitu ya, ketika misalnya tadi ada gejala-gejala psikologis yang teman-teman semua itu udah rasakan dan itu udah tidak nyaman ke diri sendiri. Dan udah terlihat tandanya beneran, sampai bahkan ke fisik gitu ya. Betul. Bukan yang kayak sekedar aduh kayaknya gue depresi deh. Itu kayak sekarang kenapa sih? Enggak, Anak-anak itu sekarang tuh tolong banget ya. Kalau disuruh beli sambal ke warung, bukan berarti kamu broken home. Itu cuma disuruh sama orang tua. Karena banyak sekali di Twitter orang-orang yang tiba-tiba mengakui dirinya tuh mental issue, dia broken homes, gaslighting. Mohon bahasa-bahasanya gak usah. Jadi kalau males aja. Ya. Nah, ini nih makanya di antara kita bahasa-bahasa yang keluar itu dan orang-orang ngejudge banget banyak hal-hal yang kayak ya aku tuh mental illness dan segala macam, Itu dia. nyambungin ke kerja dan segala Betul. macam. Pasti ada dong skill-skill tertentu yang dibutuhkan banget sama entry level ini untuk bisa succeed gitu di dunia kerja gitu Katris. Apa itu? Nah itu kayak tadi ya, maksud aku balik lagi, satu mental yang tadi aku udah bilang ya kan, sudah paling kuncian deh ya, please ubah mentalnya dulu. Yang kedua adalah readiness nggak cuma dari sisi skill set yang technicalities, tapi Bener. juga soft skillnya gitu. Betul. Makanya tadi aku udah nyaranin tuh ya, ayo udah deh mulai tuh kayak ikut kegiatan di luar untuk mengasah tadi presentation skillnya, leadership terutama gitu kan, how to speak with other people. Yes. Nah itu penting banget. Jadi nggak semua orang itu bisa dapet ilmu-ilmu itu gitu kan selama kuliah doang nih gitu. Bener. Walaupun aku tahu sih kuliah zaman sekarang kan kayaknya udah metodenya juga udah jauh lebih bagus ya gitu. Setuju. Cuma tadi dengan adanya kegiatan lain itu akan mengkomplement profilnya teman-teman nih untuk bisa lebih sukses di dalam dunia kerja yang baru. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya maksimalin diri sendiri aja dulu sih, gitu ya. Jangan takut gagal. Explore sebanyak-banyaknya gitu kan, karena again lah sekarang ini tuh aduh anak zaman sekarang tuh enak banget loh. Iya. Mau opportunity A, B, C gitu kan, atau misalnya sesimpel kayak sekarang ada kayak tempat Kidzania aja. Iya. Kita kan jadi lebih aware ya. Lebih aware, ya, ternyata ya. profesi tuh banyak. Kalau dulu apa sih kita nyebutnya dokter, Pemadam kebakaran. polisi, Polisi. ya kan gitu-gitu aja. Bener. Tapi kan kalau sekarang benar-benar variasi gitu. Jadi dengan adanya channel yang lebih terbuka, ayolah pergunakan fasilitasnya gitu. Jangan manja. Bener. Setuju. Tapi kalau di zaman sekarang minusnya apa tuh Katris? Di era yang pilihan ada banyak, sumbernya ada banyak, semuanya sudah digital, kita cari informasi gampang. Apa minusnya untuk para pencari kerja ini? Pasti ada dong nilai. Ada. Jadi hal yang bikin bukan jelek sih, minus sih sebenarnya. Apa tuh? Mungkin bahasanya lebih kayak filtering information. Oh, oke.
gitu ya. Aku rasa ini bukan cuma untuk pencari kerja, tapi ini general people yang memang maturity levelnya itu juga harus ada di sana. Ketika dunia digital juga udah semakin maju nih gitu kan, gimana caranya kita itu bisa lebih smart dalam menggunakan social media. Oke. Ya, itu juga salah satu kuncian terbesar sih. Benar. Sehingga informasi itu nggak mentah-mentah kita masuk gitu kan, itu tetap harus difilter. Oke. Mana nih yang benar, mana nih yang enggak, mana nih yang cocok untuk kita, mana yang enggak. Terutama misalnya kayak anak-anak zaman sekarang yang lebih mudah nih untuk membandingkan dirinya sendiri dengan teman-temannya. Iya. Definisi suksesnya anak-anak Gen Z biasa dilihatnya dari apa? Sosial media temennya. Iya. Ya nggak? Oh, teman gue title-nya udah ini nih gitu. Teman gue udah punya ini itu nih. Kok gue gini-gini aja sih? Kok gue yang nambah malah pay later, cicilan. Tagihan gitu kan. Bukan ngomongin aku ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya seseorang yang lain lah. Iya. Ini tapi di antara semua yang Katris omongin tadi, udah misalnya Aisyah nih sudah ready, ibaratnya aku generasi Z sudah siap untuk ke dunia kerja. Tiba-tiba disudutkan oleh dua pilihan. Yang satu perusahaan dengan menawarkan aku gajinya biasa aja, tapi work life balance lah ibaratnya. Oke, environmentnya dan segala macam bagus. Dan disudutkan dengan gaji yang super tinggi, tapi kayaknya pressure-nya tinggi juga. Harus memilih yang mana nih kira-kira? Ini kalau aku ya, kalau aku nih personally, aku lebih milih yang pertama. Yang biasa aja, tapi gaji biasa aja juga. Gaji biasa aja kan Kerja? itu depends ya. Iya. Tergantung kebutuhan kamu, lifestyle kamu. Betul. Iya dong. Kalau tadi tiba-tiba banyak pay later ya susah juga Iya, ya kan. Jadi jangan salahkan bunda mengandung Oh gitu iya, iya. kan. Jangan salahin orang lain kalau lu yang boros belanja Iya, gitu. dikit-dikit dikit-dikit kopi mau Iya. nyebut merek gak enak ya. Iya, iya. Dikit-dikit kopi susah juga gitu Benar. kan. Nah, balik lagi kalau buat aku pribadi sebagai fresh grade, yang paling penting adalah environment aku yang cocok untuk aku Oh, oke. bisa ngasah kompetensi aku. Karena ketika gini ya, gaji is one thing. Again, bohong kalau bilang nggak butuh gaji. Potong kuping aku, bohong ya. Bener ya, kalau nggak butuh gaji buka yayasan, say. Nah, setuju Jangan aku. kerja gitu. Family Foundation kan. Bener. Nah kalau untuk yang mau kerja, apalagi fresh grade, menurut aku lebih baik yang pertama environment. Untuk betul. melihat dulu nih, ada nggak? Oh ternyata gue benar-benar dikasih exposure nih, Oke. ya kan? Kerjaannya tuh nggak cuma fotokopi aja gitu ya, atau ngetik aja gitu, enggak gitu. Tapi banyak nih, ketemu dengan user A, user B, user C, Klien. Diberikan leluasa untuk memberikan input, ide, itu juga perlu loh. Karena nggak semua organisasi itu memberikan peluang itu, atau ranah atau wadah untuk salah. Jadi ya udah coba aja, nggak apa-apa, gue kasih lo kepercayaan. Kepercayaan itu penting, karena ketika diberikan kepercayaan, kita jadi merasa bahwa oh ya kita bisa nih untuk melakukan sesuatu. Salah itu nggak apa-apa, yang penting kita nggak salah 2 kali untuk hal yang sama. Iya. Ya, Setuju. itu kan beda nih ya. Jadi sehingga kepercayaan diri kita, karena udah diberikan kepercayaan dari bos kita, itu bisa meningkat. Oke. Ya, dari meningkat itu lama-lama kompetensi kita akan makin lebar juga. Oke. Ya, kalau aku ngeliatnya gitu. Believe me, dengan kompetensi yang nantinya semakin besar tadi, ya lebih lebar tadi, gaji itu akan mengikuti. Ngikuti, benar-benar. Gitu. Kalau kita kerjanya udah bagus, juga otomatis penghasilan juga bakal ikut ya. Betul. Nah, ini nih Katris, kalau ngomongin tadi, Katris juga sempat mention bahwa ada orang yang mencari pekerjaan terus melihat sebuah perusahaan itu, gue bisa ngelihat mentor nggak ya di sini? Kalau menurut Katris sendiri, seberapa penting sosok orang yang we look up to di sebuah perusahaan? Ada nggak orang tersebut? Kalau dari pengalaman kerja Katris sendiri? Ada banget. Ada banget. Sampai Ada sekarang bahkan masih ada. Ada banget. Oh. Jadi gini, aku itu sangat bersyukur di awal-awal karir. Kalau tadi kan aku bilang aku dari konsultan aku masuk ke FMCG gitu ya. Di 2 industri awalku bekerja ini, aku dapat mentor yang luar biasa. Jadi betul-betul mereka memberikan aku kepercayaan. Bahkan kalau aku bisa bilang ya, selalu dikasih kerjaan yang gak cuma segini.
Tapi segini. bukannya itu a bad thing? No. Nah ini ya, balik lagi nih, mindsetnya harus dirubah. Oke. Ketika seseorang itu diberikan pekerjaan yang banyak sama atasannya, again memang harus dilihat juga ya, ada atasan yang nakal juga ya Iya. kan. Tapi yang aku rasakan adalah ketika atas memberikan segini, berarti dia percaya sama kita. Kalau kita tuh capable loh Exactly. ngelakuin hal yang lebih dari yang seharusnya Exactly. gitu. Dan kalau teman-teman mau nih ibarat kata dipromot atau dinaikkan tingkatannya lebih tinggi, nggak mungkin dong kerjaannya segini terus. Iya, Kan harus diuji dengan segini. segini. Ya nggak, bisa nggak dia ngerjain segini nih, gitu. Emang berdarah-darah, berdarah-darah banget gitu kan, kayak kerjaan gak kelar-kelar gitu kan, kok ini gitu kan segala macam. Ada rasa takut juga gitu kan, bahwa ini gue bisa nggak ya, sukses bisa nggak ya, nih gue gagal nanti gimana ya gitu kan segala macam. Ya tapi itulah perlunya mentor. Dimana aku masih inget banget ada satu mentor aku yang bilang waktu itu aku udah luar biasa lah ya, udah throw under the bus banget lah gitu ibarat kata gitu ya, aduh gitu kan, sampai dia bilang gini, remember one thing, I'm not setting you to fail. Oh iya. Ya, I'm not setting you to fail. So, ayo bareng-bareng, lo butuh apa? Lo butuh support apa dari gue? Gitu. Jadi dari hal itu aku bisa belajar banget bahwa percuma. Ya, yang namanya kita kalau ketemu orang ada masalah, ngapain blaming game? Tapi fokus on solution. What is the solution? You know. Betul. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu yang aku pelajarin ketika ada environment, ada mentor yang memang ready untuk kita. Oke. Karena hal-hal yang sifatnya soft skill tadi itu nggak bisa kita dapetin sendiri loh. Betul. Gitu, sulit banget. Iya, ini mungkin prinsipnya Katris lebih kalau orang lain bisa, berarti aku juga. Kalau aku lebih kayak kalau orang lain bisa, kenapa harus aku? Jadi lebih pesimis aja. Kita bagian pesimis. Jadi ini menunjukkan bahwa ada dua contoh ya. Yin yang ya, Iya, yin berarti yang aku pas tetap ya. dengan prinsip aku, biarin Nggak aja orang apa-apa. lain. Kita nggak usah repot-repot Nggak usah lah. ikut-ikut, ya baik. Gitu. Oke. Nah, tapi ini jadi sedikit kayak menjurus ke tadi Katris bilang kalau aku dikasih kerjaan segini bukan berarti bos aku benci sama aku, tapi ini bos aku pengen challenge aku bisa nggak nih dengan workload yang lebih. Tapi kan banyak sekarang muncul kata-kata yang namanya baperan. Kita bisa ngeliat dari perspektif yang oke, tapi banyak juga orang ngeliat kayak, ih kok gue dikasih segini ya sama bos gue, padahal kan gue bayarannya nggak segini. Banyak yang kayak gitu juga. Ya, betul. Jadi gimana tuh untuk menghilangkan sifat baperan gitu? Tergantung tujuannya. Gini ya, ada titik di mana orang tuh harus tahu juga sejauh mana dia di develop dan untuk apa dia di develop itu. Jangan aji mumpung juga. Jangan mumpung ya. Again ya, nggak semua bos itu Ya baik. Ada juga yang nakal-nakal tuh ada. Benar. Ada, bukan aku loh. Jadi bukan aku juga karena aku kan bukan bos. oh iya. Ya. Nah, jadi kalau menurut aku itu kadang aku ngelihatnya banyak juga nih bos atau atasan, aduh agak ini yang gak enak ya kalau ngomong bos, jadi kayak atasan aja Iya, atau atasan. leader yang dari sisi komunikasi ya, diskusi atau biasanya kita kita bicaranya adalah diskusi mengenai karir gitu. Oke. Itu yang nggak open. Ya. Balik lagi nih teman-teman, kalau aku ngelihatnya it takes two to tango. Betul. Ya. Bos itu bukan cenayang. Ya kan? Yang bisa paham nih, Aisyah butuhnya apa ya Iya, gitu. Aisyah tuh nggak kenapa gitu. Aisyah tuh kenapa ya? Kok murung terus? Oh ternyata baru putus. Kan beda ya. Oh kenapa ya? Kok KPI-nya nggak achieve nih bulan ini? Kenapa gitu? Oh ternyata di ghosting. Nah ternyata di ghosting ya kan. Itu kan bos nggak bisa baca, Baca. ya kan, harus diomongin. Mau. Misalnya ternyata aku mau nikah bos gitu tahun ini, jadi jangan kirim-kirim aku ke luar negeri gitu. Nah, misalnya gitu kan. Nah diskusi itu jadi penting dan diskusi yang tidak melulu ngomongin soal kerjaan. Atau KPI ya. Jadi aspirasi personal itu penting banget. Setuju. Untuk dua belah pihak tuh saling sharing gitu. Atasan juga tahu, kita pun juga menyampaikan, sehingga dia tidak salah nangkep bahwa oh kayaknya si Aisyah nih cocok nih gue kasih A gitu. Padahal Aisyah bilang enggak, gue cocoknya B sebenarnya. Gue lebih butuh B dibanding A. Yang kayak gitu. Jadi komunikasikanlah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari tadi kita ngomongin seputar orang-orang yang mencari pekerjaan gitu, fresh graduates ya Katris, yang pengen ambis di dunia kerja. Tapi nggak sedikit sekarang banyak yang pengen menjadi entrepreneur
dikit-dikit langsung pokoknya aku mau punya title yang seperti yang Katris bilang, si Founder, founder gitu. of, biar di bio Instagramnya Keren, kece badai gitu kece ya. badai gitu kan, akulah si bos gitu. Nah itu sebenarnya alasannya adalah biar nggak diatur gitu loh, biar bisa bebas, biar gue yang bisa ngatur orang. Menurut Katris itu gimana sebenarnya? Gini, gak ada masalah juga. Ya kalau punya source emang nggak apa-apa Gak gitu ada ya. masalah. Tapi again ya, inget loh, gak semua orang itu cocok jadi entrepreneur. Emangnya kamu pikir gampang ngatur target buat diri sendiri? Bener Duh, pagi-pagi aja yang bangun yang dilihat handphone. Iya Saking bener, Instagram. bener. Gimana buat target buat diri sendiri gitu. Karena being an entrepreneur itu harus 24 jam. 7 hari mikirin bisnisnya mau dibawa kemana. Kemana ya? Apalagi nanti kalau bicara ngomongin soal udah dapat investor. Iya. Emang- Karena ada tanggung jawab lebih Iya, gitu ya. terus kalau mau dibilang nggak punya bos, ya investornya itu bosnya, Iya. nggak kemana-mana. Secara sistem tetap ada Ada. seperti itu. Konsumennya bosnya dia. Exactly. Oh iya benar. Jadi again, tiap orang udah punya porsinya masing-masing. Benar. Ada yang memang gue nggak cocok jadi entrepreneur. Udahlah, gue digaji aja tiap bulan Itu, gitu iya. kan ya. Gue bisa bayar cicilan aman, tenang, hidup gue, anak gue terjaga, makannya anak istri gue dan segala macam. Nggak ada masalah juga gitu. Karena nggak semua orang tadi ready dengan fluktuasinya yang luar biasa. Benar. Ya kan? Ready dengan hari ini untung, besok rugi. Ya kan? Malah mentalnya harus lebih kuat ya. luar Emang biasa. sih nggak ada tiap bos yang marahin tiap hari. Iya, Cuman tapi ya frustasi diri sendiri iya, aja. agak nyilet dikit aja gini di meja. Aduh, gimana nih besok bayar gaji karyawan Karyawan, gitu iya, kan. iya, Nah, betul, kayak gitu. Jadi again, setiap posisi punya plus and minuses. Tinggal teman-teman ready-nya yang mana gitu kan. Setuju. Terakhir mungkin Katris, tipsnya untuk para anak-anak muda generasi Z dan juga millennials yang sudah siap tempur, ibaratnya ini baru dapat gelar gitu dari sarjananya. Apa nih yang paling krusial yang harus banget ini lo inget ya gitu. Apa tuh Katris? Kalau menurut aku, be ready teman-teman. Dari seluruh sisi gitu ya. Dari seluruh sisi, karena kondisi Betul. saat ini teman-teman tahu VUCA itu memang udah masih terjadi sampai saat ini gitu ya. Oke. Situasi yang serba uncertain, terutama kayak pandemi yang Iya. hit kemarin. Emang kita ada yang bisa prediksi? Nggak Makanya. ada. Kita nggak ada yang tahu loh, tiba-tiba minggu depan terjadi aposka, mak takut. Exactly gitu kan ya. Nah itu yang Bener. harus banget kita ready dengan segala situasi itu. Jadi jangan sampai misalnya kayak tadi tuh ya, menurut penelitian tiba-tiba pengen resign. Emang situ udah punya tabungan cenah? Iya. Gitu Lu kan. gila-gila resign loh. Iya, pikir gila Iya, gitu iya, kan. iya. Jangan sampai ntar balik-balik lagi minta lagi sama bapak gitu Iya, kan. Nah, betul. hal-hal yang kayak gitu teman-teman harus ready. Ready-nya both side. Mental, physical juga harus ready. Betul. Gitu. Jadi kalau dikit-dikit tiba-tiba ngeluh ini itu, again, gak ada dunia yang ideal ya. Semuanya pasti ada plus and minusnya. Benar. Jadi tetapkan lagi tujuannya mau apa yang ingin dituju dicapai, itu yang difokuskan dan kejar itu. Jadi jangan manja, jangan nunggu orang untuk kayak ngasih dikit-dikit dikasih, enggak bisa kayak gitu. Dunianya udah beda. Setuju. Gitu. Tuh, dengerin apa kata Bunda. Bunda-bunda piara aku ya. Lagu dong, say. Jadi Ini kayak nyanyi. seru banget dari tadi ya teman-teman, kita udah ngobrol juga mengenai bagaimana sih langkah-langkah atau persiapan yang tepat mungkin untuk kamu memasuki dunia kerja. Semoga dari tadi obrolan kita insightful juga, dan ini relate banget, berkaitan banget sebenarnya sama Partai Perindo. Campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia ini super relate kalau aku bilang dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo ikutan nih memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan pemilihan, mulai dari DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk mendaftar caranya gampang banget nih. Untuk detailnya kunjungin aja website www.konvensirakyat.com, dan kalau pengen daftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini,
kita bakal mengumumkan 3 pemenangnya minggu depan di Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Jadi jangan lupa ya dipantengin dan klik follow buttonnya di Instagram Partai Perindo. Thank you so much Katris. Sama-sama Aisyah. Jadi aku gimana nih? Aku lulus gak ke tahap user? Of course lulus dong. Gaji aku langsung 3 digit ya? Iya, 10, Enggak Oh, bisa ada enggak 10. ya. Aku udah berharap 150 juta. salah ya. Tek langsung bisa beli mobil. Dan thank you so much juga untuk kamu yang udah nonton. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus juga untuk Indonesia sejahtera of course. Salam aksi nyata #dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Aisyah Latiba pamit. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.